はじめまして。僕がグランドマスターの結城かぐろぞこ。僕は悪いスライムじゃないよ。Assalamualaikum Sobat Anime, dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari Tensura lagi, yaitu light novel dari volume 10 ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan kalian tonton dahulu video yang sebelumnya. Nah, pada volume 10 ini sifat asli dari Yuki sudah ketahuan, dan peperangan dengan Rimuru pun tidak terelakkan lagi. Oke, lanjut ke pembahasannya. Awal cerita diawali panel Yuki yang berdiskusi dengan Kazarip serta dengan para badutnya. Di sini Yuki dibuat pusing karena rencananya telah dikacau oleh Rimuru. Bahkan Rimuru telah memindahkan 5 muridnya ke Tempest. Di sini pun Yuki sudah mulai menyadari bahwa Rimuru sudah mulai mencurigai Yuki. Walaupun begitu, Yuki masih tenang saja karena Rimuru tidak akan menyerang jika tidak ada buktinya. Jadi saat itu menurut Yuki masih bisa menghancurkan Rimuru secara diam-diam. Lalu Kazarip menyarankan kepada Yuki untuk memanfaatkan kerjasamanya dengan Rimuru, yaitu untuk menjelajahi labirin yang ada di negara boneka Jistaff, yang ada di wilayah Clayman sebelumnya. Yang menurut informasi, Rimuru sedang mencari info tentang reruntuhan itu. Nah, untuk rencana Kazarip seperti ini. Jadi Kazarip yang akan ikut bersama Rimuru untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Dan Kazarip sangat yakin bisa membunuh Rimuru di reruntuhan tersebut. Kazarip sangat percaya diri karena reruntuhan itu adalah buatannya. Untuk penjelasan reruntuhannya itu seperti ini. Dulu saat Kazarip masih menjadi Demon Lord, Kazarip menguasai wilayah di negara Jistaff. Lalu di sebuah daerah tertentu, Kazarip membuat reruntuhan itu. Nah, reruntuhan itu dulunya digunakan Kazarip untuk bereksperimen dan membuat boneka-boneka, dan sebagai cadangan dari kekuatan Kazarip. Dan setelah Kazarip mati dibunuh oleh Leon, Kazarip menyerahkan kekuasaannya itu kepada Clayman. Tapi saat Clayman sudah dibunuh oleh Rimuru, otomatis Rimuru yang menguasai wilayah negara Jistaff. Dan Rimuru pasti tertarik dengan reruntuhan kuno tersebut. Nah, disinilah awal mula kepercayaan diri Kazarip bisa membunuh Rimuru, karena dulunya adalah wilayahnya. Kazarip tersenyum jahat karena akan bisa membalaskan dendam kematian dari Clayman. Yuki pun setuju dengan rencana Kazarip, karena itu adalah wilayah Clayman dahulu. Ditambah lagi Kazarip adalah True Demon Lord, pastinya kekuatannya itu bukan main-main. Tapi itu menurut mereka berdua saja ya. Nah, singkat cerita, Yuki pun menyiapkan semua rencananya yang berkaitan dengan rencana Kazarip tersebut. Lalu meminta Rimuru untuk membawa Kazarip ke reruntuhan kuno di negara Jistaff. Tentu Rimuru setuju karena Yuki telah membantunya berkaitan dengan murid-muridnya dulu. Setelah setuju, Yuki melanjutkan rencana persiapannya. Lalu setelah itu, Yuki menemui Mariabel Rosso dan Johann Rostella untuk membahas sesuatu rencana. Mariabel adalah seseorang dari dunia lain, yang sebelum terreinkarnasi. Mariabel adalah seseorang pemimpin zolim yang menindas orang-orang lemah. Nah, saat di dunia ini, Mariabel ingin mendapatkan kekuasaannya seperti dulu. Mariabel bergabung dengan keluarga Rosso, yang memiliki peran besar di negara Ruberion. Nah, salah satu keluarga Rosso adalah Granbell Rosso, salah satu dari 7 Sage. Nah, Granbell lah yang memberitahu informasi-informasi tentang dunia baru ini. Nah, untuk Johann Rostella adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar di organisasi Dewan Barat. Setelah bertemu, Yuki, Mariabel, dan Johann mulai berdiskusi tentang Rimuru. Yuki pun mulai menjelaskan rencananya, tapi saat itu Johann mempermasalahkan rencana Yuki kali ini, karena rencana Yuki dulunya gagal semua. Lalu menurut Yuki, kegagalannya dulu adalah hal yang tidak terduga, karena Rimuru tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan sekarang saja Rimuru sudah mencurigai Yuki. Saat itu Mariabel pun setuju bahwa Rimuru adalah orang yang sangat berbahaya, dan Mariabel ingin menghancurkan Rimuru. Mariabel pun meminta Johann agar membujuk Dewan Barat mengundang Rimuru pada rapat Dewan nanti, yaitu untuk menekan Rimuru.
Organisasi Dewan Barat ini adalah organisasi yang mempelopori kesatuan atas wilayah Barat. Atau singkatnya, organisasi ini adalah orang yang menyatukan wilayah negara Barat. Dan semua negara Barat ada perwakilannya. Jadi jika mau diakui di negara wilayah Barat, maka harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara wilayah Barat. Dengan Johan menjadi petinggi anggota Dewan, para petinggi lain pun pasti setuju dengan Johan mengundang Rimuru ke rapat nanti, karena ini terkait dengan keberadaan Tempest yang di wilayah negara Barat. Nah, singkat cerita, undangan pun telah sampai kepada Rimuru. Rimuru pun menerima permintaan anggota organisasi Dewan Barat untuk datang ke rapat. Rimuru pun sudah mengira cepat atau lambat pasti akan mendapatkan undangan tersebut. Singkat cerita, Rimuru dan para bawahannya pun telah sampai di negara Ingrasia. Setelah sampai, Rimuru pun bertemu dengan Hinata dan berbincang-bincang sejenak. Sebenarnya, Hinata adalah tokoh penting di organisasi Dewan Barat dan nantinya akan ikut rapat. Hinata pun memperingatkan Rimuru tentang rencana busuk yang akan dilakukan para petinggi Dewan anggota Barat terhadap Tempest pada rapat nanti. Rimuru pun berterima kasih kepada Hinata berkat informasi yang diberikan oleh Hinata. Rimuru pun bisa membayangkan situasi apa yang akan terjadi nanti. Singkat cerita, Rimuru pun dan Hinata memasuki ruangan rapat. Dan rapat pun dimulai. Nah, untuk inti rapatnya itu seperti ini. Dewan Barat mengakui negara Tempest dengan beberapa syarat. Nah, sebenarnya banyak syarat yang harus dilalui oleh Rimuru. Namun kali ini kita akan menyebutkan 4 saja. Nah, untuk yang pertama adalah negara Tempest harus memberikan perlengkapan militernya secara gratis kepada anggota Dewan Barat. Dan yang kedua, Rimuru harus membangun rel kereta api di setiap anggota Dewan Barat dan biayanya itu pasti ditanggung oleh Tempest. Dan yang ketiga, Rimuru harus menyerahkan bisnis labirin. Dan yang keempat, Tempest harus membayar pajak. Setelah mendengar itu, Rimuru pun dibuat sangat marah. Walaupun sudah mendengar proposal ini dari Hinata, Rimuru pun sudah mencapai batasnya. Para anggota Dewan pun sama saja merendahkan negara Tempest yang sudah dibuatnya susah payah. Rimuru pun tidak tinggal diam, lalu mengangkat kakinya ke atas dan menghantamkannya ke meja sampai hancur berkeping-keping. Rimuru pun bertanya, apakah anggota Dewan ingin memancing peperangan dengan Demon Lord? Nah, semua anggota Dewan pun tersentak ketakutan. Beberapa anggota pun bilang tidak mengetahui proposal itu, tapi sebagian membenarkan isi proposal itu. Setelah itu, Raphael menganalisa dan mendeteksi ada skill yang mengendalikan anggota Dewan. Rimuru pun melepaskan skill yang mengendalikan anggota para Dewan. Para anggota Dewan pun yang tidak dikendalikan mengakui tidak mengetahui soal proposal itu. Setelah kekacauan terjadi, ada yang masuk dengan menghancurkan pintu rapat. Itu adalah Pangeran Elik, anak dari negara Ingrasia. Tujuan mereka datang adalah untuk membunuh Rimuru. Semua bawahan Rimuru pun bersiap-siap untuk menyerang. Tinggal menunggu Rimuru untuk memberikan perintah. Nah, bawahan yang saat itu ikut itu cuma Soe, Suna, dan Benimaru saja. Nah, untuk Diablo itu nggak tahu kemana ya. Para anggota Dewan yang melihat itu pun mencegahnya, karena dapat membuat masalah terhadap negara Ingrasia. Tapi saat itu salah satu anggota Dewan bernama Gavan memotong pembicaraan, dan Gavan pun setuju dengan apa yang dilakukan Pangeran Elik yang ingin membunuh Rimuru. Karena itu akan menguntungkan organisasi Dewan Barat. Para anggota Dewan Barat yang lain pun terdiam. Sebagian yang lain tidak mempercayai ucapan Gavan. Namun saat itu Pangeran Elik mempertegas bahwa Rimuru bukanlah apa-apa baginya. Dan Pangeran Elik pun akan membunuh Hinata karena telah tunduk pada Demon Lord. Untuk meyakinkan para petinggi Dewan, Pangeran Elik pun membawa petarung terkuatnya bernama Rainer. Elik meminta anggota Dewan untuk berdiri sebagai dukungan atas tindakannya. Mayoritas anggota mendukung Elik. Pangeran Elik pun bicara panjang lebar. Namun setelah bicara panjang lebar, Rimuru berkata, Rimuru tidak peduli soal anggota Dewan memihak kemana. Rimuru berkata kepada Elik, kalau Elik ini banyak bicara. Kalau mau perang ya perang aja, gak usah panjang lebar. Elik pun sangat kesal dan meminta prajuritnya untuk menyerang. Rimuru saat itu bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Namun saat itu ditahan oleh Hinata dan Suna.
Mereka berdua meminta agar masalah ini diserahkan pada mereka. Dan Rimuru pun mensetujuinya. Pertarungan ini pun terjadi sangat singkat. Prajurit Pangeran Elik pun dapat dikalahkan Tsunade dengan mudahnya. Selain itu, Hinata pun mengalahkan Rainier yang dikatakan petarung terkuat di Yggdrasil. Elik dan anggota dewan lainnya pun dibuat sangat terkejut karena pertarungan itu. Dikarenakan pertarungan itu terjadi sangat singkat. Bahkan prajurit yang dibangga-banggakan Elik tidak bisa menggoda Tsunade dan Hinata. Bisa dibilang itu bukanlah pertarungan. Setelah itu, Rimuru menghampiri Pangeran Elik. Rimuru menginterogasi Elik dengan mode badasnya. Dan hasil dari investigasi ini, Elik dihasut oleh Gavan yang dikendalikan oleh seseorang. Tapi tidak lama kemudian, saat itu Raphael mengkonfirmasi ada hawa membunuh kepada Pangeran Elik dari jarak sekitar 2 km. Waktu itu Rimuru dibuat bingung karena bagaimana orang itu akan membunuh Pangeran Elik dengan jarak sejauh itu. Raphael mengkonfirmasi pelaku menggunakan sebuah pistol berbasis dengan sihir dimensi waktu dan telah meluncurkan satu peluru ke target, yaitu target Pangeran Elik. Berkata Raphael, Rimuru bisa dapat tepat waktu menggunakan Beelzebub untuk menghancurkan peluru yang mengarah ke Pangeran Elik. Sui dengan cepat mengejar pelaku tersebut. Dan singkat cerita, Sui berhasil menangkap pelakunya. Orang itu adalah Glinda, kesatria dari Gereja Barat. Rimuru pun mulai menginterogasi Glinda. Namun saat itu Glinda bertingkah aneh. Setelah dianalisa oleh Raphael mengkonfirmasi ada kutukan di tubuh Glinda. Rimuru menggunakan Beelzebub untuk menghapus kutukan itu. Dan Glinda pun menangis dan berterima kasih kepada Rimuru. Sebagai rasa terima kasih, Glinda pun membocorkan seluruh informasinya kepada Rimuru. Yang intinya, dalang dari kekacauan ini adalah Mariabel dan Granbel Rosso. Glinda menambahkan Yuki juga terlibat. Namun saat itu Yuki dalam kendali Mariabel. Nah, berkat informasi dari Glinda ini, Rimuru bisa mendapatkan gambaran apa yang direncanakan oleh Mariabel, Granbel, dan Yuki. Dan untuk berterima kasih kepada Glinda pun diserahkan kepada Sui. Karena Rimuru tahu bahwa Glinda menyukai Sui karena telah mengalahkannya. Oke, cukup itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Nah, gimana menurut kalian jika Diablo ikut dalam rapat ini? Dan apa yang akan terjadi menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, itu saja dari kami. Salam Ara Anime.